Kembali saya Dewi Yunairi menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan owner Warung Sarin Pawon, Bapak Iwayan Suparta. Kita ingin melihat bagaimana kondisi bisnis kuliner di tengah situasi pandemi COVID-19 dan juga PPKM darurat. Mari kita langsung sapa Pak Iwayan Suparta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar Pak? Sehat? Sehat, Astungkara sehat. Luar biasa, Astungkara kesehatan yang harus saat ini ya, harus benar, disyukur ya Pak ya. Astungkara sehat Mbak Dewi. Ya, luar biasa. Pak Wayan, jadi ini punya bisnis kuliner ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak dari banyak pilihan bisnis, kenapa memilihnya bisnis kuliner deh Pak? Ya, okay. Selamat siang Mbak Dewi, selamat siang pemirsa Bali TV. Oke, perkenalkan nama saya Wayan Suparta. Pertama-tama awalnya saya ngambil bisnis kuliner. Memang saya hobi masak. Hobi masak sama emang hobi kuliner. Hobi kuliner juga. Sebenarnya sih saya bukan chef tapi hobinya masak. Ya. Jadi di awal kita ngambil branding itu dari sambal Sarin Pawon. Itu awalnya dari COVID, kita launching dari 22 April 2020. Jadi awal pandemi ya Pak? Awal pandemi ya. Tapi di Warung Sarin Pawon ini ekspansi bisnis kita itu sudah dibangun sebelum COVID. Tapi karena gini, akhirnya kita ada satu kreativitas bikin sambal. Awalnya munculnya dari ibu saya yang bikin sambal. Sambal namanya sambal serolemo. Tetapi tidak ada yang bisa niru gimana rasanya itu. Nah, itulah ide saya muncul. Saya bikinlah sambal yang ada lauknya pakai kemasan yang bisa bertahan 3 bulan gitu ya, paling tidak kita bepergian tuh kemana-mana bisa bawa kemasan ini gitu. Tentunya didukung dari istri tercinta, keluarga dan teman-teman gitu. Akhirnya setelah itu kita ekspansi bisnis kita ke Warung Sarin Pawon di Babi Guling. Ya, kebetulan saya suka babi guling. Jadi berkreativitas ya Pak ya, berinovasi menjadi warung babi guling gitu. Tapi kan sambalnya juga masih jalan, kemudian masih kita produksi sedikit-sedikit ya. Luar biasa. Jadi ini sebuah keberanian yang luar biasa membuka sebuah bisnis di tengah situasi pandemi gitu kan. Justru orang di luaran gitu ya khawatir di bagaimana apa yang dilakukan, tapi kalau Wayan justru semangat dan juga berani. Ini alasannya apa nih Pak? Kenapa berani membuka sebuah bisnis justru di tengah pandemi gitu? Iya, terima kasih Mbak Dewi. Awalnya sih saya berpikir begini, saya orangnya tidak suka diam. Jadi karena udah kebiasaan bergerak, bekerja itu, jadi dalam 1 bulan di pandemi itu saya diam, kok saya stres, malah stres. Jadinya saya punya satu ide kreatif, bikinlah sambal gitu. Bikinlah sambal biar di satu sisi kebetulan produksinya itu kita di rumah. Kita sempat ngajak istilahnya orang, paling tidak kan kita bisa memberikan sesuatu ke mereka, kendati pun tidak begitu banyak, tapi mereka ada aktivitas juga gitu, membuka lapangan kerja juga buat mereka gitu sih kayak gini saya. Ya, jadi memang di situasi sulit ini memang saling merangkul, benar, saling support ya. Kita tidak bisa hidup sendiri kadang. Betul. Apalagi untuk branding itu benar-benar saya merasakan begitu susahnya. Kita harus memang saling support. Apalagi UMKM kecil gitu harus saling support. Betul Pak. Nah Pak, untuk sambalnya sendiri ini kan ini bisa tahan lama ya Pak ya? Sambalnya ini bisa. Pasarnya kemana aja Pak? Di lokalan di Kelungkung atau di seluruh Bali atau bahkan sudah keluar Bali? Ya, kalau pasaran sih kita udah di Kelungkung, di Bali semuanya, dan Astungkara sudah masuk di Lombok juga teman saya gitu. Dan baru-baru ini kita untuk izin halalnya baru keluar, kan itu suatu istilahnya gimana? Biar kita bisa untuk produksi keluar Bali. Izin halalnya udah keluar, cuman belum sempat yang tempel di sini gitu. Oh ya, sudah juga bisa diproses untuk izin halalnya. Support dari support dari Dinas Perindustrian,
Dinas Koperasi Kelungkung, Dinas Koperasi Denpasar juga gitu, mensupport saya. Dan tentunya ini juga atas dukungan dari pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi ya Pak ya. Iya, Nah, provinsi. sebelum lanjut nih Pak, ada yang ingin disampaikan nih Pak kepada pemerintah nih Pak untuk support tuh kepada UMKM. Oke, dari saya pribadi berterima kasih sekali kepada pertama istri tercinta yang sudah mensupport saya sudah sampai di sini, dan kedua teman-teman, terus dari Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian. Itu udah Dinas Koperasi sudah sangat membantu saya, Dinas Perindustrian juga, dan kedepannya semoga istilahnya tidak pernah berhenti untuk mensupport kita sejenis training atau apaan itu, memberi bukan fasilitasi, menjembatani kan. Yang paling tidak UMKM gitu merasa gimana ada powernya lah gitu kedepannya biar lebih bagus. Luar biasa. Dan ini juga sudah disupport ya dari pemerintah untuk pemasaran dan juga perizinan juga ya Pak Perizinan ya untuk sudah. di sambelnya, dan ini juga sudah mulai dikenal di luar Bali juga, dan tentu punya harapan ya Pak dikenal lebih luas lagi ya di seluruh Indonesia gitu Pak ya. Nah, untuk inovasinya ini justru di tengah pandemi juga ya Pak berinovasi ke menu babi guling gitu kan. Dan babi guling ini juga sudah makanan khasnya di Bali gitu ya Pak ya, dan respon masyarakat seperti apa Pak ketika menghadirkan menu baru? Ya, pertama-tama sih saya memang pecinta babi guling, jadi ini ekspansi bisnis saya buka warung babi guling. Pertama saya lihat respon dari masyarakat, gimana responnya. Nah, Stongkare selama ini kita 2 bulan baru buka ini responnya bagus sih, bagus ya. Suka dengan ini ciri khasnya kita, ciri khas memang bahasa Bali, bahasa genepnya gitu. Iya Pak. Dan penjual babi guling juga tidak hanya 1 ataupun 2. Benar. Luar biasa sekali kompetitor Pak ya. Iya. Gimana melihat ini agar Sarimpao ini tetap eksis Pak ke depannya? Pertama-tama benar, memang kita harus butuh support dari teman-teman, dari instansi dinas gitu, biar istilahnya kita bisa branding. Dan tentunya dari saya pribadi kan yang perlu saya pertahankan quality product. Ya, quality product. Semoga dengan istilahnya dengan rasa yang kita punya dan kedatangan mereka pertama kali, untuk selanjutnya tetap kita bisa pertahankan. Harapan kita sih gitu. Jadi memang penting sekali untuk mempertahankan quality produk ya. Produk gitu kan, karena harapannya juga customer ini akan repeat order ya Pak. Benar. Nah Pak, di situasi pandemi ini tentu ini tidak mudah, adanya juga PPKM darurat yang menyebabkan ini untuk pengusaha kuliner tidak boleh dine in, kemudian harus take away, kemudian jam operasional juga dibatasi. Ini bagaimana Pak sebagai pelaku langsung gitu kan merasakan dampak dari PPKM darurat ini? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Selama ini memang PPKM ini kami pengusaha kuliner ini sangat merasakan sekali dampaknya. Tapi saya sendiri tidak tinggal diam. Istilahnya kebetulan juga dari kuliner kita diizinkan untuk melakukan satu COD. Ya, jadi selama PPKM ini kita lakukan sistem COD, cash on delivery. Jadi saya sendiri yang langsung turun ya, touching to the guest gitu istilahnya. Sentuhan kepada customer ya. Memang penting sekali bagaimana kita bisa mengajak komunikasi pada customer. Benar ya. Itu yang dilakukan ya Pak ya untuk saya sendiri yang melakukan karena alasan saya melakukan itu pertama, ini saya baru di awal. Baru di awal itu perlunya istilahnya gimana sih respon dari customer. Mungkin saya pribadi untuk kekurangan sih masih banyak, tapi saya minta dari customer, kalau enggak saya langsung yang melakukan ke customer, jadinya kita enggak tahu gimana kekurangan kita, jadinya saya langsung yang untuk selama ini. Jadi benar ini menginspirasi, dan juga ini mungkin sebuah trik juga bisa dilakukan pemirsa di rumah yang memiliki bisnis ya Pak ya. Keep in touch ini penting sekali kepada customer, bagaimana kita bisa mengetahui apa sih yang dirasakan customer, kemudian masukan-masukan itu sangat dibutuhkan ya Pak ya demi kemajuan. Justru jangan panik ketika dikritik, tapi justru menjadikan kritikan sebagai lebih bagus lagi gitu Pak ya. Saya malah senang dikritik, malah senang dikritik. Akan menjadikan lebih baik ya Pak. Menjadi lebih baik gitu, karena tanpa kritik kita nggak tahu kan gimana kekurangan kita ya. Jadi kan dari situ kan kita bisa, oh di sini kurang saya harus lebih baik ke depannya gitu. Menurut saya pribadi. Pak, ini kan karena adanya PPKM sehingga kan harus melakukan
cash on delivery. Nah, strategi khususnya Pak untuk tetap bisa bertahan di situasi sulit ini seperti apa Pak? Kalau saya sih gininya tuh lewat medsos dulu. Kita kan manfaatkan media sosial lewat WhatsApp. Mungkin saya punya berapa kontak di WhatsApp yang terdekat di wilayah ini, yang saya istilahnya kadang chat pribadi di Messenger. Sudah itu sebelum itu kita mungkin lakukan siaran langsung dulu. Sudah itu chat pribadi ke teman-teman yang terdekat ada di sini. Mungkin kita punya dari 50 sampai 100 teman, masa sih enggak ada satu orang pun yang datang. Satu aja yang pasti ada yang nyantol satu. Dari satu itu saya pribadi berpikir satu itu harus puas dijaga karena mencari customer itu susah sekali. Di saat kita mendapatkan customer, gimana caranya kita bikin mereka itu happy, enjoy, biar bisa dia balik lagi. Betul, itu dan sih juga biasanya kalau misalnya pelanggan itu merasakan kepuasan dalam sebuah produk, dia akan menceritakannya. Benar. Dan akan berbagi melalui mulut ke mulut. Itu juga sebuah keuntungan ketika kita sudah memberikan servis yang terbaik Pak. Iya benar, paling tidak kita bisa dapat nilai plus lah dari apa yang kita punya gitu. Dan kita pun harus tahu juga kan apakah makanan kita tuh enak apa enggak. Kadang kan orang kan enggak bilang hanya beli langsung pergi, dan kita enggak tahu senang apa enggak dia. Kalau saya pribadi pasti saya tanya gimana, saya pingin istilahnya saran dan masukannya. Kalau kurang itu saya gini sekali, mungkin kedepannya kita bisa buat lebih baik gitu. Jadi memang harus welcome terhadap perbaikan-perbaikan, masukan-masukan ini yang menurut saya juga bagus sekali ya Pak ya. Kedepannya juga membantu di saat situasi seperti ini. Memang kita harus berkomunikasi secara khusus kepada para pelanggan ini. Luar biasa. Kemudian Pak, rencana ke depan untuk pengembangan di kuliner ini akan ada menu-menu lain atau bagaimana? Sebenarnya untuk pengembangan kita sudah sih saya ada planning, mungkin kan belum saya berani istilahnya vulgar apa yang kita udah ada planning kok dari menu-menu yang sekarang, menu yang normal yang kita punya, nanti akan kita kembangkan menu-menu yang lain. Tinggal di launchingkan aja ya. Menunggu launching. Memang di situasi pandemi seperti ini kita dituntut untuk terus berinovasi Pak. Benar. Tidak bisa kita tinggal diam. Betul, tidak bisa diam menunggu kapan pandemi selesai. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini? Pak, mungkin terakhir bisa disampaikan Pak, di situasi ini banyak pelaku bisnis yang kehilangan semangat, bahkan harus dirumahkan, kemudian juga harus menutup bisnisnya. Tapi justru Pak Wayan membuka sebuah bisnis di tengah situasi sulit ini. Ada yang berbagi Pak, silakan. Kalau saya pribadi sih kadang-kadang kan rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Dan saya banyak istilahnya dapat masukan dari Bu Agung, dari teman-teman yang lainnya sudah senior. Kadang-kadang di saat pandemi ini saya pribadi bersyukur sekali. Orang itu pending usahanya, saya malah launching usaha saya sendiri. Dan ini berkat mungkin doa dari teman-teman dan dukungan dari teman-teman. Astungkara saya bisa jalan. Jadi apapun yang kita perbuat, bisnis itu jangan curang aja lah. Jadi harus tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Dan keberanian itu harus dimunculkan di situasi apapun. Tapi lihat sikon aja juga, biar nggak nabrak. Betul. Jadi perlu adanya kajian-kajian ya Pak. Luar biasa Pak Wayan. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat dan sukses selalu ya Pak. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Wayan Suparta, owner dari Warung Sarin Pawon. Demikian bisnis Bali kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.